Hadirin hadirat dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Di dalam ayat yang tadi disebutkan itu ada di tengahnya itu minha arba'atun hurum. Ya. Jadi di dalam 12 bulan yang dihitung berdasarkan perhitungan hijriyah itu tadi, ada 4 bulan disebut dengan bulan haram. Bulan yang dimuliakan, bulan yang disucikan. Kenapa bulan ini menjadi berbeda? Karena Allah punya rahasia dan memberikan keutamaan pada 4 bulan ini. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu ya sudah hafal. Yang dimaksud 4 bulan itu adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, dan 1 yang berpisah yaitu bulan Rajab. 4 bulan ini adalah Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang disucikan, bulan-bulan yang diharamkan. Apa yang menjadi titik penekanan di sini? Ayat itu juga menjelaskan wala tazlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan sekali-kali melakukan kezoliman, melakukan kesalahan, berbuat yang tidak bagus pada 4 bulan itu. Ini maknanya bukan di bulan yang lain boleh, bukan. Dosanya dilipat gandakan, berbeda itu 4 bulan itu. Nanti kita ya lihat lebih mendalam. Yang kedua, apabila dia dilakukan dalam kebaikan maka ada afan kathirah, lipatannya luar biasa. Nah kemudian waqatilul musyrikina kafah kama yuqatilunakum kafah. Yang kedua, perangilah orang-orang musyrik itu secara maksimal, keseluruhannya, sebagaimana mereka memerangi kalian secara totalitas. Jadi di dalam Islam itu nggak ada perintah perang itu. Tidak ada perintah perang kecuali mempertahankan diri. Jadi ini kama yuqatilunakum. Jadi kita kalau tidak diperangi nggak boleh memerangi siapapun. Kalau kita tidak disakiti nggak boleh menyakiti. Itu maknanya, bukan maknanya perintah ini boleh kita berperang. Nah di bulan-bulan Muharram itu, bulan-bulan yang dimuliakan itu tidak boleh. Kita lihat Bapak Ibu sekalian, manja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka dibalasnya 10. Tapi kalau dia melakukannya di 4 bulan ini, 4 bulan ini, bulan Ashhurul Hurum 4, maka ad'afan kasirah. Lipatannya itu bisa sampai bilangan yang tidak bisa terhitung lagi. Oleh karena itu dianjurkan ya, tidak ada ibadah puasa yang lebih bagus setelah Ramadan kecuali di 4 bulan ini. Tidak ada ibadah sholat yang melebihi dari kewajiban 5 waktu dalam sehari semalam ketika sholat itu dilakukan di 4 bulan ini. Subhanallah. Jadi tingkatkan yang puasa, tingkatkan puasanya. Yang rajin ibadah sunnah tambahkan, sempurnakan dengan ibadah. Ad'afan katsirah. Lalu bagaimana Ustadz kalau seandainya yang dilakukan perbuatan yang jelek? Nah ayat ini di dalam tafsir Al-Qurtubi beliau mengatakan fa inna man ata'allaha fi syahril haram wa fil biladil haram laisa sawabuhu sawaba man ata'a fi ghairi syahril haram. Orang yang taat melakukan kebaikan di bulan haram ini, 4 bulan ini ya, tidak sama pahalanya dengan kebaikan apabila dia lakukan di tempat yang lain, di bulan yang lain. Bahkan ditegaskan lagi kata Imam Al-Qurtubi, ini adalah tafsirul ayah bil ayah, menafsirkan satu ayat dengan ayat yang lain. Surah At-Taubah ayat 36 ini ditafsirkan dalam surah Al-Ahzab ayat 30. Di situ dinyatakan ya nisa'an nabi may ya'ti bi fahisatin mubayyinah. Hai istri-istri Nabi, siapa yang melakukan perbuatan yang buruk di 4 bulan itu tadi, maka yudha'af lahal adzabu di'fain,
akan dilifatkan dosa dan siksa bagi orang yang melakukannya itu 2 kali lipat. Kita kalau melakukan dosa, mohon maaf nih, kalau melakukan dosa sekarang dihitung 1, Pak. Tapi kalau di bulan Muharram seperti sekarang, ya, pada bulan termasuk kita ini masih bulan Muharram termasuk bulan haram, kalau kita melakukan kesalahan, 2 kesalahannya. Hanya di 4 bulan ini. Inilah kenapa disucikan 4 bulan ini. Di samping memang kalau waktunya tidak cukup panjang, kita akan jelaskan itu. Kasus-kasus yang terjadi, kemuliaan-kemuliaan yang terjadi pada Nabi dan Rasul itu tidak melepaskan dari 4 bulan ini. Subhanallah, jadi ternyata disuruh napak tilas. Sebuah kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan oleh para pendahulu, para nabi-nabi dahulu, itu ada itu tapak-tapak tilas mereka itu yang bila kita menapakinya, yang bila kita melaluinya mendapatkan tabarrukan, mendapatkan keberkahan. Subhanallah. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, mudah saja itu. Kalau digambarkan tentang ada kesunahan secara khusus, memang hadis yang menjelaskan kesunahan ini dan itu, hadisnya itu kedudukannya dhaif. Tetapi ada hadis yang sifatnya general yang mengatakan bahwa tidak ada ya puasa yang lebih mulia, yang lebih hebat, yang lebih bagus daripada bulan Ramadan kecuali dilakukan pada 4 bulan ini. Nah, ini diinterpretasikan ketika disebut 1 itu maknanya litamim, untuk maknanya semua ibadah-ibadah yang lain. Dalam metodologi ijtihad ini adalah metodologi kias namanya. Orang mengkias, disebut yang namanya puasa, maka masuk di dalamnya bersodakoh, masuk di dalamnya melakukan umroh, masuk di dalamnya ketika berpuasa. Jadi ayo kita tingkatkan kebaikan kita ini di bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan manfaat. Baik, terima kasih Kiai dan pemirsa yang dirahmati Allah. Dalam segmentasi berikutnya nanti kita akan lebih dalam lagi untuk mencermati keistimewaan apa yang diberikan Allah di bulan Muharram bersama Kiai Haji Sumarno Syafi'i. Selepas pesan-pesan berikut ini tetaplah bersama kami Damai Nisako yang dipersembahkan oleh Sarong Wadimor, tentu sarong kita.